Di dalam Islam begitu. Kalau kita berbuat dosa, ya kita dibangkitkan untuk melaksanakan hukuman di dalam neraka. Setelah bersih surga, setelah kita bersih dari penyucian kita baru dimasukkan ke surga. Dicuci dulu, kita di laundry dulu. Kalau di Kristen bang, tahu nggak bang? Kalau di Kristen, selama 50 tahun abang baik, di hari terakhir abang berbuat dosa, abang kekal dalam neraka kalau mati dalam dosa. Kekal loh. Dosa abang sebiji, tapi perbuatan baik abang 1 ton. Gak dihitung perbuatan baik yang 1 ton ini. Yang dihitung itu perbuatan dosa yang sebiji. Masuk neraka kekal selama-lamanya. Nah itu bahaya di Kristen. Makanya aku gak mau masuk Kristen. Udah paham abang itu? Iya, coba de bertujuannya bagaimana coba supaya biar saya paham. Coba. Kalau di dalam Islam menunjukkan kemahaadilan Allah itu, ya, setiap manusia walaupun imannya sebesar biji zarah itu tetap masuk surga kecuali syirik dan musyrik, kecuali dia menyembah kepada Tuhan yang lain atau menyekutukan Tuhan. Tetapi di Kristen, walaupun banyak dia selama hidupnya berbuat baik, ketika dia satu kali melakukan dosa, dia kekal dalam neraka. Di mana letak maha adilnya Tuhan abang di situ? Apa mungkin abang seluruh orang di dunia ini melakukan kebaikan, nggak ada melakukan kesalahan? Ya manusia itu pada dasarnya kan semua itu bersalah. Ada yang buat kesalahan, ada lagi. Nah, Tapi ya manusia itu tidak ada yang benar, semua benar. berarti seluruh orang Kristen itu masuk neraka kekal semuanya, walaupun kesalahannya sedikit. Tetapi di dalam Islam bang, dosa ini bisa dihapuskan dengan taubatan nasuha. Tidak mengulangi perbuatan yang sama. Bahkan banyak yang menghapus dosa kita ini. Pertama, menyingkirkan namanya kerikil di jalan, menyingkirkan ranting di jalan, memberikan senyum, mensyukuri sakit, solat, berwuduk, bersedekah. Banyak yang menggugurkan dosa ini dalam Islam. Bahkan mendapatkan rahmatnya dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Konsep keselamatan itu yang paling banyak cuma di Islam. Di Kristen nggak ada, mati Tuhan. Masa Tuhan untuk menyelamatkan manusia, Tuhannya tidak selamat. Tuhan menebus dosa dengan cara Tuhan mampus. Ini tidak mungkin. Tuhan itu maha berkehendak. Tuhan itu maha tahu, maha segala-galanya, tidak terikat dengan waktu, tidak tergantung dengan manusia. Kita ini manusia ini bang, kita yang bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang kita gantung. Tuhan itu tempat meminta, bukan Tuhan yang minta-minta. Kalau umat Islam masuk masjid, ketika kami beribadah kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan kami yang meminta kepada Tuhan. Tetapi kalau Kristen masuk gereja, udahlah joget-joget, Tuhan yang minta perpuluhan. Masa kita udah capek ibadah? Ini di dalam Islam bang. Bahkan hanya begini bang, coba menjelaskan tentang perpuluhan dengan ucapan syukur. Coba menurut Al-Quran itu seperti bagaimana? Di dalam Al-Quran tidak ada perpuluhan. Yang ada perpuluhan itu adanya di Kristen. Tapi di dalam Islam itu adanya zakat. Nah, infak, sedekah. Yang wajib itu cuma 1 kali setahun, yaitu zakat fitrah. Selebihnya tidak diwajibkan dan itu disunnahkan. Bersedekah boleh ada, boleh tidak. Itu pun tidak banyak-banyak. Bahkan kita boleh zakatnya kepada saudara kita yang miskin, kepada yang terdekat kita dulu, kepada alim ulama, kepada jihad fisabilillah. Tetapi ya, berarti sedekah ini dia tidak termasuk dalam perpuluhan. Bukan perpuluhan, nggak sama. Iya, zakat mal juga wajib. Bahkan ya bang ya,
Zakat ini bukan untuk individu satu orang aja, untuk seluruh umat Islam yang membutuhkan. Kalau perpuluhan jatuhnya cuma untuk pendeta, bang. Abang makan Indomie, pendeta makan spaghetti. Abang jalan kaki, pendeta naik Lamborghini. Abang bayangkan banyak pendeta-pendeta yang kaya. Iya. Udah mati tunggang langgang, panas-panas kita nggak cari duit di sawah. Ngasih 10% buat pendeta. Pendetanya cuma ke gerejanya cuma 1 kali seminggu. 1 kali seminggu, 1,5 jam joget-joget, 1,5 jam baca firman Tuhan. Dikalikan 1 bulan baca firman Tuhan cuma 2 jam. Masa lebih panjang bang film Wiro Sableng daripada ibadah gereja? Masa lebih panjang bang film panas daripada ibadah gereja? Cuma 1 kali seminggu loh. Abang tahu nggak kenapa ada burung gereja? Tahu nggak abang burung gereja? Pernah nggak abang dengar burung gereja? Ya, burung yang kecil itu. Ya, betul. Kenapa dinamakan burung gereja itu? Karena dari Senin sampai Sabtu penghuninya burung itu. Manusia cuma 1 kali seminggu. Masjid tidak ada, burung masjid tidak ada. Karena dari subuh sampai isya bahkan malam ada manusia yang itikaf dalam masjid. Kenapa banyak burung, ada burung gereja? Karena Tuhannya burung bang, burung merpati. Dan juga punya burung. Iya kan? Ya itu. Tarik, tarik itu. napas dulu. Ya, tidak Tarik apa-apa. napas dulu. Maksud saya mendengar, saya mendengar, mendengar untuk menerima dan bertanya lagi. Jadi berarti kita kembali ke Kain dan Habel. Berarti pengorbanan Kain dan Habel itu tidak termasuk dalam persembahannya. Kalau abang merujuk Kain dan Habel di sini kena lagi bang. Ya, oke. Pertama Adam, betul? Ya. Yang kedua manusia adalah Hawa. Hawa memiliki anak namanya Kain. Kain memiliki adik namanya Habel. Betul? Kain membunuh Habel. Manusia tinggal berapa? 3. Kain meniduri istrinya. Istrinya yang mana ditidurinya? Ini karena kalau dia punya cerita Sisila itu kan tidak tertulis selanjutnya, dia putus. Makanya nggak ada kejelasan di dalam Bible. Masa Kain meniduri mamanya? Kan manusia tinggal 3 lagi. Dan anak-anak Adam itu di saat ada berumur 500 tahun Adam baru ada anaknya yang lain. Ya, itu abang sudah masuk dalam cerita Sisila keturunan Adam. Udah, udah kubaca semuanya bang. Ya, yang saya maksud itu berbicara tentang menjelaskan tentang persembahan. Artinya persembahan kan di situ kan Kain dan Habel mengadakan korban. Ya. Korban yang diterima oleh Sang Pencipta dengan yang tidak. Berarti Kain betul. Ada yang diterima, ada yang tidak. Nah, di situ menimbulkan bahwa Kain membunuh Habel, ya kan? Nah, itulah. Yang saya maksud itu berarti contoh dari Kain dan Habel ini bukan termasuk dalam struktur persembahan begitu. Bukan. Karena bang, persembahan itu ya adanya untuk suku Lewi. Suku Lewi apakah udah ada persembahan perpuluhan itu adanya untuk suku Lewi. Sementara Kristen Indonesia ini suku apa? Suku cadang. Coba lah bang berpikirlah, aku pun udah ngantuk juga, aku udah 11:30. Abang berpikirlah dengan akal rasional abang, udah bang
catat semuanya. Abang, kita ini bang, hidup ini cuma satu kali bang, dan Tuhan itu cuma satu, nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga, nggak mungkin lima. Karena matahari satu, bumi satu. Kalau Tuhan itu ada tiga, maka bisa hancur dunia. Yang satu mau mendatangkan hujan, yang satu mendatangkan panas, yang satu mendatangkan salju. Karena kompak semuanya mendatangkan, akhirnya tsunami yang datang. Bahaya, ya kan? Ya, Nah, makanya Tuhan itu satu. ya. Jadi itu materi yang masih saya ingin belajar tentang orang-orang yang memalsukan pengajaran atau asli dari pengajaran Yesus itu seperti apa, dan orang-orang Ini yang memalsukan itu. Ini ku tambahkan sedikit. Ku tambahkan sedikit sebelum aku turun ya. Ya, boleh. Jadi Paulus ini bang, Paulus ini kan berusaha membunuh pengikut Yesus, betul? Paulus ini berusaha membinasakan ajaran Yesus. Tetapi dia tidak bisa membinasakan ajaran Yesus. Akhirnya apa? Dia menyusup ke dalam ajaran Yesus, dibengkokkannya ajaran Yesus. Dijadikannya Yesus Tuhan. Karena dia tidak berhasil membunuh pengikut Yesus. Iya. Di dalam penjara dia berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Akhirnya dibengkokkannya lah ajaran Yesus, digabungkannya pagan Yunani, dimasukkannya istilah Hindu. Di dalam Hindu ada namanya Krishna. Di dalam Kristen ada Kristus. Di dalam Hindu ada Trimurti. Di dalam Kristen ada Tritunggal. Di dalam Hindu ada lonceng. Di dalam Kristen juga ada lonceng. Di dalam Hindu tai sapi dimuliakan. Di dalam Kristen tai sapi menghapus dosa. Di dalam Hindu menyembah Tuhannya dengan cara menyanyi. Di dalam Kristen juga menyembah Tuhannya dengan cara bernyanyi. Apa bedanya? Kita pun ambil kitab orang Yahudi, namanya Spanyol. Apa itu? Sparonyolong. Di Indonesia datang mereka ambil nama Tuhan kami, Allah, Rasul, mukjizat, salib. Kalau tidak ada tiga agama ini bang, tidak ada Kristen memiliki modal menjadi satu agama. Dan ini gara-gara Paulus. Paulus inilah melencengkan ajaran Yesus. Yesus berkata, aku datang menggenapi hukum Taurat. Lebih gampang langit dan bumi hancur daripada satu titik iota hukum Taurat dibatalkan. Kata Yesus, lebih gampang langit dan bumi hancur daripada satu titik iota hukum Taurat dibatalkan. Paulus datang, apa kata Paulus? Matinya anak manusia membatalkan 10 perintah Tuhan dengan segala ketentuannya. Siapa ini si Paulus ini? Kok begitu hebat dia membatalkan perintah Tuhan? Iya, dia kan bersifat pemberontak. Bahkan dia mengaku bisa menghidupkan orang mati tanpa berdoa kepada Elohim. Yesus ketika membangkitkan orang mati berdoa loh, meminta kepada Elohim. Paulus tidak berdoa, langsung dipeluknya mayat Etikus, langsung hidup. Dia benar. Ya kalau kita ikut alur cerita Yesus itu kan dia sedang berdoa, sedang mengarahnya ke atas. Jadi ini mungkin berbicara tentang kiblat kah? Kalau tidak salah, minta maaf. Jadi Yesus itu meminta kepada Tuhan. Ya, Yesus meminta kepada Bapaknya untuk bangkitkan mati dan menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Itu kan, jadi Yesus berkata bahwa kuasa ini bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari saya mengutus dirinya, begitu. Betul. Itu saya paham, baik. Terima kasih. Nah itu bang, gini aku tambahkan sedikit. Ya silakan. Ya aku tambahkan sedikit lagi. Kalau Kristen menganggarkan namanya Tuhan bangkit dari kematian. Di zaman sekarang bang, kita pelajari bang, gak ada yang bangkit itu yang bagus bang, jelek semua. Zombie bangkit dari kematian, tuyul bangkit dari kematian, kuntilanak bangkit dari kematian, Dracula bangkit dari kematian, vampir bangkit dari kematian, si manis jembatan Ancol bangkit dari kematian, tuyul dan bayul bangkit dari kematian, jin dan jun bangkit dari kematian. Yang seluruh bangkit dari kematian ini adalah jahat, ditakuti oleh manusia. Kuntilanak bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada manusia, manusia lari. Vampir menampakkan diri kepada manusia, bangkit dari kematian, manusianya lari.
Dracula bangkit dari kematian menampakkan diri kepada manusia, manusia lari. Masa ada Tuhan bangkit dari kematian menampakkan diri kepada manusia, malah Tuhannya yang lari, Bang? Malah Tuhannya yang lari. Sadarlah, Bang. Ya. Berarti percakapan tentang apa namanya tadi? Apa namanya? Apa namanya? Itu dia sudah termasuk dalam prestasi liar ya. Yang Ya. namanya Berpikiran liar. Datangnya agama Kristen ini dia dari pikiran yang suka-suka hati dia lah si Paulus itu. Banyak ayat-ayat di dalam Bible menyatakan Yesus Paulus ini adalah penyesat. Pertama adalah waspadalah terhadap ragi Farisi dan Saduki. Orang Farisi dan Saduki adalah penutup jalan ke pintu surga. Keturunan Benyamin adalah serigala berbulu domba. Ini kepada Paulus. Akan ada orang yang datang memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang? Ya Paulus. Nabi Muhammad tidak pernah memakai nama Yesus. Hanya Paulus yang memakai nama Yesus. Apa kata Yesus pada nanti ada yang orang berkata, aku ada di padang gurun, aku ada di padang bilik. Jangan kau percaya. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada abang, Yesus ada di padang gurun, ada di dalam bilik, kata Yesus, percaya atau jangan? Jangan dipercaya. Paulus mengatakan dia berjumpa Yesus di padang gurun. Kalau benar Yesus yang bangkit di hari ketiga itu adalah Yesus anak Maria, coba Bang gunakan akal Bang. Yesus anak Maria menyembuhkan mata orang. Yesus yang bangkit di hari ketiga membutakan mata Paulus. Masa iya kayak gini kerjaan Yesus? Disembuhkannya mata orang, sekarang dibutakannya mata orang. Yang menyembuhkan dia bukan dia lagi, si Ananias lagi. Kan gak masuk akal kan? Katanya mengajarkan ajaran kasih, tapi dibutakannya mata Paulus 3 hari 3 malam. Jadi Bang, maksudnya ini nyambung nggak yang tadi? Karena aku tutup kamera ya, aku ngerokok ya. Ya, jadi takutnya jangan sampai tidak nyambung dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan mana? Pertanyaan mana Bang? Yang apa? Interpretasi liar. Oh, yang oleh Paulus. Ya. Iya. Pokoknya dia yang ngarang-ngarang sendiri, dia yang mengatur sendiri, yang menjadikan Yesus Tuhan itu Paulus. Ya. Berarti dari perkataan Yesus tentang dirinya itu guru boleh. Guru boleh, memang dia adalah guru, dia adalah Tuhan, dia adalah nabi, betul. Dia pengajar, dia guru, dia Tuhan, dia pemimpin muridnya, betul. Tapi dia bukan Tuhan. Dalam bahasa aslinya bukan Tuhan Bang, tapi Tuhan. Ya, betul. Tuhan. Ini banyak memang benar karena banyak salah pemahaman di sini, makanya kita minta sesuatu tuh nggak jadi sampai bertahun-tahun nggak jadi. Abang gini, abang nanti malam kan tidur nih. Ya, jangan meminta kepada Yesus dulu, jangan meminta kepada Allah dulu. Meminta, ya Tuhan, aku mohon berikan aku petunjuk ya Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Berikan aku petunjuk di dalam hatiku. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Meminta, tolonglah aku ya Tuhan. Bukakan akal pikiranku. Gunakan rasional. Meminta kepada Tuhan dulu. Tidak perlu abang sebut mau Allah, jangan dulu. Kalau abang belum meyakini, jangan Yesus dulu. Yakin ada Tuhan dulu. Meminta kepada Tuhan yang satu itu dulu. Bang gunakan atau mau sekarang sadatnya. Asyhadu. Kamu sekarang
Nah itu, abang gunakanlah akal pikiran abang dulu, ya. Iya, siap. Kalau ada orang-orang Kristen mengaku didatangi oleh Yesus, mengaku dijamah oleh Yesus, buktikan dulu bilang, kalau betul itu Yesus Tuhan, minta nomor togel 4 angka sama dia. Pasang 303 miliar abang kaya besok. Kalau ada Yesus datang pada diri abang nanti malam, abang berdoa, oh Yesus datang nanti, minta nomor togel 4 angka. Kalau dia Tuhan dikasihnya abang nomor, kaya bang. Jangan udah didatangi Tuhan masih miskin bang. Jangan udah didatangi Tuhan masih kredit motor. Jangan udah didatangi Tuhan masih bayar kontrakan rumah. Manfaatkan kedatangan Tuhan itu. Minta nomor togel 4 angka sama dia. Tapi tidak mungkin Pak Togel begini bang, tidak mungkin saya harus minta togel karena togel itu kan pekerjaan iblis. Ya udah, minta sama Tuhan abang kayak gini. Tuhan, tunjukkan di mana emas yang belum digali oleh orang. Ya, itu masuk akal. Jangan mau-mau aja bang, udah didatangi Tuhan masih miskin, masih dikejar mekar, masih bayar koperasi, nunggak 5 hari. Udah Tuhan yang datang. Banyak itu yang murtadin tuh ngaku didatangi Tuhan tapi masih miskin. Ya. Ya udahlah, aku itu juga udah jam ini Bang Manandar. Mataku udah ngantuk, suaraku pun udah hilang. Jadi Bang, begini Bang. Ya. Ini satu pertanyaan lagi karena saya selalu dicap-cap orang-orang. Maksudnya saya selalu dicap bilang begini kan. Netizen yang berkomentar juga kan tidak tahu apa yang saya ingin mengetahui, maksudnya ingin tahu, belajar di sini. Apakah saya masih dicap oleh netizen oten atau bagaimana? Selagi kalau netizen Islam masih mengatakan abang oten karena abang belum mengikrarkan syahadan. Kalau netizen oten mengatakan abang bidat. Ya kalau oten, jelaskan tentang oten itu apa? Saya tidak paham. Oten itu artinya orang Kristen. Oh iya. Dan Oke, dipahami. Jadi terima kasih ya. Saya bukan berarti apa sih, cuma pengen tahu begitu. iya. Kita itu hidup sekali aja bang. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan, bukan tempat-tempat kita tinggal. Ada tujuan kita. Kita berasal bukan dari dunia bang. Kita tidak akan tinggal di dunia. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Segala sesuatu yang datang daripada Tuhan, dia akan kembali kepada Tuhan. Ya. Kembali kepada itu. Nah, begitu ya bang ya. Bukan Tuhan yang datang turun ke bumi, dibunuh oleh tentara Romawi, disiksa, dibugili. Tuhan mustahil bisa seperti itu. Oke. Berarti secara pribadi saya harus belajar tentang kebenaran untuk menjadi Kristen sejati. Cobalah. Nanti saya belajar tentang Al-Quran lagi. Ya. Ini ayat ini saya baru jalani berapa ayat, 2 ayat ya. Tentang. Abang baca pertama itu Al-Ikhlas, itu yang abang utamakan. Iya, benar. Tapi saya tidak bisa baca dia punya tulisan. Iya, nggak apa-apa. Kalau Saya belajar terjemahannya saja dengan bahasa Arab. abang follow saya, aku follow back abang. Ya, kita berbicara di telepon pun boleh, ngobrol-ngobrol santai boleh. Ya, nanti ada waktu toh karena saya butuh istirahat. Ya, udah di sini udah jam 12 juga ya. Abang nanti saya kirim nomor WA aku, kita ngobrol santai. Saya sekarang, abang di mana nih? Saya di Jakarta sekarang ini. Oh, saya sementara di Papua. Di Papua, boleh lah. Nanti abang telepon saya, kita ngobrol-ngobrol santai kita ya. Karena undangan tuh juga di sini dari tadi saya udah ada 4 komal yang saya masuki tadi. Ya, mudah-mudahan abang, ya teman-teman, mudah-mudahan Bang Jack diberikan Allah, dipermudah oleh Allah, diberikan hidayah. Kita sama-sama doakan ya teman-teman yang di bawah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita dijauhkan dari misionaris yang memurtadkan kita. Jaga anak cucu kita teman-teman, karena misionaris ini secara nyata. Saya mau menunjukkan bukti-bukti ya teman-teman, tapi ini mata udah ngantuk ya. Saya sekarang bergerak di dunia nyata, lebih banyak di dunia nyata bang.
menyampaikan dakwah kristologi ini ke masjid-masjid. Ini insya Allah sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi saya insya Allah dakwah 1000 masjid. Dakwah 1000 masjid di seputaran Jawa sampai ke Sumatera juga insya Allah.